Tekanan yang dihadapi Rusia di medan perang dan berbagai sanksi dari Barat memaksa Moskow memamerkan kekuatan nuklirnya untuk menggertak musuh. Selama ini, ancaman penggunaan senjata nuklir Rusia hanya disampaikan secara lisan sejak perang dengan Ukraina pecah pada Februari 2022. Namun, ancaman itu semakin nyata usai Presiden Rusia Vladimir Putin berencana mengubah doktrin nuklir Rusia dan dilanjutkan dengan berbagai latihan perang nuklir. Lantas, apa isi perubahan doktrin nuklir Rusia dan apa tujuan Putin semakin agresif memamerkan kekuatan nuklirnya? Sebagai negara pemilik senjata nuklir, tentu Rusia memiliki doktrin nuklir atau prinsip dalam penggunaan senjata nuklir. Tujuannya untuk mengatur kapan dan situasi seperti apa yang membuat Rusia boleh menggunakan senjata nuklir. Doktrin nuklir Rusia dikenal juga sebagai prinsip dasar kebijakan negara tentang penggentar nuklir. Ada 4 syarat yang terdapat dalam Perintah Eksekutif nomor 355 dan ditandatangani Putin pada 2 Juni 2020. Syarat itu mengatur dan menentukan kapan Rusia bisa mengeluarkan senjata nuklirnya. Pertama, Rusia mendapat data dan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan tentang peluncuran rudal balistik ke arah Rusia dan sekutunya. Kedua, adanya penggunaan senjata nuklir atau jenis senjata pemusnah massal lainnya terhadap Rusia dan sekutunya. Ketiga, adanya serangan ke arah lokasi vital milik pemerintah atau militer Rusia yang dapat melemahkan kekuatan nuklir Moskwa. Dan keempat, keberadaan negara Rusia terancam karena adanya agresi dengan senjata konvensional. Namun, 4 doktrin yang disahkan 4 tahun lalu itu rencananya akan diubah agar Rusia lebih mudah menggunakan senjata nuklir mereka. Lantas, kenapa Rusia berencana mengubah doktrin nuklir mereka? Ada sejumlah alasan yang mendasari rencana perubahan doktrin nuklir Rusia. Pertama, untuk menggertak Ukraina dan sekutu baratnya yang terus meluncurkan serangan ke wilayah teritorial Rusia, terutama Kursk. Melalui ancaman penggunaan nuklir, Rusia juga bertujuan menekan Amerika Serikat dan Barat agar lebih melonggarkan sejumlah sanksi mereka terhadap Moskwa. Sanksi Barat itu terkait dengan suplai material senjata milik Rusia yang terbatas di tengah berkurangnya persenjataan Moskwa yang semakin menipis. Tak hanya menjatuhkan sanksi di sektor persenjataan, Barat turut menggunakan bunga hasil simpanan aset Bank Sentral Rusia senilai 350 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,4 triliun rupiah. Bunga itu kemudian dipinjamkan ke Ukraina dan menyebabkan Putin marah besar. Dan ketiga, sebagai bentuk pertahanan militer negara karena kekhawatiran akan derasnya bantuan militer yang masuk ke Ukraina dari NATO. Pasalnya, senjata yang diterima Ukraina pun tak main-main, salah satunya jet tempur F-16. Ancaman penggunaan nuklir Rusia semakin diperjelas dengan digelarnya latihan perang nuklir oleh tentara Moskwa. Latihan itu diperintah langsung oleh Putin dan digelar pada Selasa, 29 Oktober 2024. Tujuannya untuk mempersiapkan tentara Rusia jika Moskow mengalami serangan nuklir oleh Barat dan sekutunya. Dalam latihan itu, Rusia mengadakan uji coba peluncuran rudal Yars, rudal Bulava, dan Sineva yang mengangkut hulu ledak nuklir. Rusia juga berlatih menembak target dengan mengoperasikan pesawat pengebom Tu-95 yang bisa mengangkut rudal pengangkut hulu ledak nuklir. Проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности.
Кроме того, продолжается ввод в состав военно-морского флота новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации. Все это необходимо для эффективной защиты России и наших граждан. Kepemilikan senjata nuklir Rusia merupakan salah satu keunggulan Moskwa yang tak terbantahkan. Beberapa kali Putin telah mengancam akan menggunakan senjata nuklirnya. Walau tak kunjung terwujud, tetap saja ancaman Putin itu tak bisa diabaikan. Pasalnya, Rusia belakangan semakin agresif memainkan ancaman senjata nuklirnya dengan berencana mengubah doktrin nuklir serta menggelar latihan perang nuklir. Lantas, langkah apa lagi yang akan diambil Rusia selanjutnya? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.